Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu dengan Kak Tema di ibadah video streaming di Rumah Roti. Apa kabarnya semuanya? Saya doakan Tuhan memberkati kita dan kita tetap sehat ya. Karena itu pada saat ini kita mau ibadah bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan Kak Tema mau ngajak setiap kita, mari ya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama dengan sungguh-sungguh ya, supaya Tuhan Yesus dimuliakan, disenangkan, dan kita juga diberkati bersama-sama. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa. Kami mau beribadah bersama teman-teman, rekan-rekan di Rumah Roti. Melalui video streaming ini, kami berdoa Tuhan kalau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, pada akhirnya, sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dan lebih lagi Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kuduskan kami, hati pikiran kami, dan kami mau beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berharap kita semua tetap sehat ya. Kembali lagi bersama Kak Dewi dan Kak Mei. Kita akan kembali bersekutu bersama di dalam ibadah online bersama Miss dan Mister Rumah Roti dan adik-adik Rumah Roti dimanapun berada. Kak Dewi mengajak kita semuanya pada hari ini untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Kak Dewi berharap kita tetap bersuka cita, kita tetap semangat di dalam Tuhan meskipun kita tetap berada di rumah. Udah berapa bulan ya kita belum ketemu? Kak Dewi yakin dan percaya di saat waktu yang tepat dan Tuhan izinkan kita pasti ketemu lagi. Oke, sekarang Kak Dewi mau ajak kita semua untuk semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Mari semuanya adik-adik yang ada di rumah, tepuk tangan, Kak Dewi undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan layak dipuji, Tuhan layak disembah, Tuhan layak disembah. Tembok
Tuhan, kita mau menghafal ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2. Boleh dilihat di layar ponselnya atau ada mama papa yang mendampingi adik-adik yang bawa Alkitab, boleh dibuka di Alkitabnya ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2. Kak Dewi mau bacakan dari sini terlebih dahulu, nanti baru kita akan menghafalkannya kata per kata. Yohanes pasal 14 ayat 2. Sudah dibuka? Oke, sudah. Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi Kak Dewi bacakan. Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Baik adik-adik, saat ini Kak Dewi mau mengajak kita semua menghafalnya bersama-sama ya. Nanti Kak Dewi mau ejak kata per kata, nanti adik-adik diikuti dari rumah ya. Oke? Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 Ayat 2. ayat 2. Di rumah Bapakku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku Sebab aku pergi ke situ pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 14 Yohanes pasal 14 ayat 2. ayat 2. Di rumah Bapakku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. untuk menyediakan tempat bagimu. Oke adik-adik, sudah bisa semuanya ya. Adik tunggu videonya. Siapa yang sudah siap, yang sudah menghafalkannya boleh di-share ke grup Rumah Roti. Oke adik-adik? Baik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita angkat pujian yang mengatakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Semuanya adik-adik, Kak Dewi mengundang untuk menyiapkan hatinya. Datang lebih sungguh-sungguh lagi di hadirat Tuhan. Katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang
Ya, baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kembali kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami supaya firman Tuhan boleh memberkati kami dan kami boleh mengerti dan Tuhan senang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas dan juga dalam Kisah Para Rasul. Judulnya adalah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan karena itu mari kita baca bersama-sama. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dan di dalam firman Tuhan tadi menceritakan tentang kisah di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Adik-adik, Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia tidak mati, dia bangkit, dia hidup. Itulah sebabnya di dalam Alkitab diberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan Tuhan Yesus peduli dengan murid-murid. Tuhan Yesus peduli dengan kita, peduli dengan Katema, peduli dengan Jemiko, peduli dengan Irina, Elvina, Kaila, semua teman-teman yang ada di Rumah Roti. Karena Tuhan Yesus peduli, maka selama 40 hari dia menampakkan diri dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Adik-adik, firman Tuhan ini menceritakan hal yang luar biasa.
Yang tadinya murid-murid takut, yang tadinya murid-murid khawatir, dan semuanya itu ketakutan, kekhawatiran dilenyapkan. Karena kenapa? Tuhan Yesus hidup. Adik-adik, di dalam firman Tuhan tadi, bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia telah berjanji bahwa pada saatnya nanti Ia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menolong setiap kita. Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Sebabnya di dalam firman Tuhan tadi menceritakan, akhirnya Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Dan sebelum dia terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan pada waktu itu adik-adik, perlahan-lahan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di awan-awan menuju surga. Tujuannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, pada waktu itu maka tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih di samping mereka, ya, dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, Yesus yang kamu lihat yang terangkat ke surga di awan-awan akan datang dengan cara yang sama. Nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita, orang yang percaya, jika sudah saatnya." Adik-adik, berarti ada satu tempat di surga. Surga adalah tempat yang sempurna, tempat yang agung, tempat yang mulia, ya, yang melebihi tempat-tempat yang indah di bumi ini. Saya dan setiap kita mau ke sana. Apakah adik-adik mau ke sana atau mau di neraka nanti? Oh, pasti dong. Kita tidak mau di neraka, tetapi kita mau di surga. Ya, karena tempat yang indah. Di surga nanti adik-adik tidak ada lagi sakit, ya, tidak ada lagi peperangan, ya, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi nanti kata-kata yang jahat, tidak ada lagi sifat-sifat yang angkuh, tetapi yang ada di surga adalah hanya memuji Tuhan Yesus. Dan karena itu, karena Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, maka tentu saya dan adik-adik juga harus mempersiapkan diri dengan cara setia beribadah, berdoa kepada Tuhan, melakukan hal yang baik, karena di surga nanti pujian, sukacita, hal yang baik itu yang kita temukan. Karena itu, ya, mari adik-adik, Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang luar biasa. Dia telah bangkit untuk memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Dan karena itu, mari kita ceritakan juga kepada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa saya, dan Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, dan Dia terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya. Ya, adik-adik, dan karena itu pada pagi hari ini mari kita serahkan hidup kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati kakak koko kita, memberkati bapak mama kita, dan kita percaya suatu saat nanti kita bersama-sama di surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu,
Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Karena itu sebelum kita akhiri video streaming ini, dan kakak Tema ajak kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita.
Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, dan Tuhan Yesus juga beberapa ribu tahun yang lalu Engkau telah terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Mari Tuhan Yesus, ajar kami untuk mempersiapkan diri untuk melakukan hal yang baik, supaya hidup kami semakin mengasihi Tuhan, melakukan hal yang baik, dan Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Pada saat ini kami berdoa, Engkau memberkati teman-teman di rumah roti ini, berkati keluarga mereka, berkati teman-teman kami yang lain, dan Tuhan Yesus senantiasa juga hadir bagi kami, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, dan kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, selamat menikmati hari ini, dan sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.